脑瓜！你的劲敌将比都养出的还疼。发住！可惜赶过去，阎王都不敢烧。大夏子民，我要你！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slide God season kedua, episode kelimanya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lucifer diam-diam berencana mengacaukan acara kelulusan di Gunung Jianan. Bencana tanah longsor tiba-tiba melanda desa yang tentram, menutupi akses evakuasi hingga pasukan penjaga malam Angkatan 39 di bawah instruktur Yuan Gang diterjunkan untuk menyelamatkan para warga, termasuk gadis kecil Yaya yang menanti orang tuanya pulang. Saat evakuasi berlangsung, terungkap bahwa longsor itu bukanlah bencana alam, melainkan serangan yang sengaja dilakukan. Instruktur Yuan Gang terjebak melawan Ayu, salah satu dewa gereja kuno. Sementara Bailey Tuming, Molly, dan Chou Yuan masing-masing menghadapi lawan sepadan, yakni Si Ding, Sei, dan Si Bing. Sedangkan Linky menghadapi dua musuh sekaligus. Namun dia mengandalkan Mumu untuk menghabisi mereka demi fokus menyelamatkan Yaya, yang akhirnya diselamatkan oleh Seng Jingku tepat waktu. Dalam perjalanan turun ke gunung, Li Jia terpisah dari rombongan dan meninggoy di tangan musuh yang memancingnya. Seng Jingku yang menyusul hanya sempat menyaksikan kematian Li Jia. Itu pun memicu amarahnya hingga menebas kepala pelaku dalam satu gerakan, meski belum jelas apakah lawannya itu benar-benar telah meninggoy. Cerita berlanjut, di awal scene kita sekilas diperlihatkan oleh kenangan masa lalu antara Seng Jingku dan Li Jia, yang mana hubungan mereka berdua tampaknya sangatlah dekat. Setelah itu, melihat Li Jia tewas tepat di hadapannya, amarah Seng Jingku tak lagi bisa dibendung. Dia terus melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun lawannya rupanya bukanlah tipe orang normal, karena semakin diserang dia itu justru semakin senang. Sampai akhirnya lawan itu melemparkan celuritnya, yang tepat mengenai cincin milik Seng Jingku. Itu pun membuat kemampuan sihirnya seketika terkunci. Ditambah lagi kemampuan pedang Seng Jingku memang tidak terlalu mumpuni, sehingga dia itu harus menerima beberapa tebasan telak. Meski begitu, Seng Jingku tidak mau menyerah begitu saja. Dia teringat bahwa pedang yang dipegangnya adalah pedang bintang, senjata yang mustahil dihancurkan oleh pedang biasa, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan tulang sekalipun. Benar saja, celurit lawannya langsung patah menjadi dua bagian. Sayangnya, lawan Seng Jingku itu ternyata tidak mengandalkan senjata sama sekali, melainkan memiliki kekuatan tubuh berupa kemampuan pemotong. Persis seperti mutan dalam X-Men, cakar dari tangannya terus bergerak tanpa henti, membuat Seng Jingku hanya bisa bertahan hingga akhirnya terpental dan tanpa sengaja terbentur. Itu pun menyebabkan tulang rusuknya retak. Meski demikian, dia tetap bangkit berdiri dan berusaha mempertahankan kesadarannya. Lawannya terus meremehkannya, mengatakan bahwa pedang Seng Jingku tak akan pernah mampu menembus pertahanan tubuhnya. Namun ucapan itu hanyalah omong kosong belaka. Buktinya ketika Seng Jingku melancarkan tebasan, dia berhasil melukainya tepat di bagian perut lawannya. Sang lawan menganggap itu hanya kebetulan semata. Terlebih lagi dia yakin sebentar lagi Seng Jingku akan mati. Luka yang diderita oleh Seng Jingku memang sudah mengeluarkan banyak darah, dan kematian tampaknya hanya soal waktu saja. Menyadari lukanya begitu dalam, Seng Jingku segera mengambil lakban dari sakunya untuk dijadikan perban darurat. Melihat hal itu, lawannya justru tertawa dan langsung menerjang ke arahnya. Namun Seng Jingku segera menjentikan jarinya, melepaskan kekuatan ruang hampa. Hanya dalam hitungan 3 detik, lawannya langsung terluka parah. Dan kini posisi mereka berbalik total. Kematian lawannya pun kini hanya tinggal menunggu waktu. Menyadari dirinya tak lagi mampu melanjutkan pertarungan, sang lawan memutuskan untuk kabur. Namun Seng Jingku lebih cepat, dia meraih kepala lawannya dan langsung menebasnya hingga meninggoy.
tak berhasil mengalahkan musuhnya, Shen Jingku teringat kembali masa-masa dia terus melindungi Li Jia, bahkan hingga rela berhadapan dengan kelompok sekelas Yakuza. Semua itu dia lakukan karena tak ingin ada apapun yang menimpa Li Jia. Pesannya kepada sang Li Jia selalu sama, teruslah menjadi orang baik, biar sisanya dia yang menanggung. Pada intinya, Shen Jingku ingin Li Jia tumbuh menjadi orang baik, sementara dialah yang bersedia menjadi penjahat dalam kisah mereka. Meski kenangan itu terus berputar di kepalanya, kesedihan Shen Jingku justru semakin membesar. Apalagi dia menyaksikan sendiri kematian Li Jia di depan matanya. Yang tersisa hanyalah ingatan akan ucapan terima kasih dari Li Jia, yang selama ini selalu melindunginya, bahkan membantunya menjadi penjaga malam. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Peluru itu tepat mengenai dada Shen Jingku, membuatnya tersungkur tak berdaya. Pelaku penembakan pun muncul, mendodongkan senapannya tepat ke wajah Shen Jingku. Sementara itu, Lin Qi dan Bai Lituming tengah menuju lokasi Shen Jingku berada. Di sana, Lin Qi mendapati 3 orang asing yang tampaknya adalah musuh. Ditambah 1 orang lagi yang berada tepat di dekat Shen Jingku. Sehingga total ada 4 musuh yang terdeteksi. Namun tanpa disangka, mereka berdua justru langsung diserang dan terkepung. Di sisi lain, instruktur Yuan Gang masih terus diprovokasi, dituduh sebagai instruktur yang tidak becus. Bahkan dikatakan bahwa jika dia berhasil keluar dari ilusi pun, yang bisa dia lakukan hanyalah menjemput jasad para tentaranya. Mendengar hinaan itu, amarah instruktur Yuan Gang langsung tersulut. Dia berteriak lantang menegaskan bahwa bahkan Raja Neraka sekalipun tidak akan pernah berani mengambil nyawa tentaranya. Usut punya usut, rupanya tujuan sang Raja Ilusi hanyalah mengulur waktu, membiarkan anak buahnya menghabisi para penjaga malam, karena dia itu begitu percaya diri pada kemampuan anggotanya. Di medan lain, Molly berhasil menumpas beberapa penyusup. Sementara instruktur Chen telah berubah ke wujud iblisnya, membuat para lawannya tidak berani mendekat sebab siapapun yang nekat mendekatinya dipastikan akan kehilangan nyawa. Kembali kepada Lin Qi, ternyata para musuh yang mengepungnya bukanlah lawan yang tangguh. Hanya dalam beberapa gerakan saja mereka semua berhasil dia musnahkan. Dalam hati, Lin Qi berharap Shen Jingku masih bertahan dan tidak sempat kehilangan nyawanya. Kembali ke Shen Jingku, ternyata dia belum benar-benar kalah. Penembak jitu yang melukainya pun tidaklah menyangka bocah ini memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa, padahal sudah diserang bertubi-tubi, ditembak tepat di dada, tapi masih mampu bertahan hingga sampai sekarang. Penembak itu pun memberikan 2 pilihan sebagai kesempatan terakhir, tunduk pada gereja dewa kuno dan selamat atau berakhir di ujung larasnya. Jawaban Shen Jingku jelas, dia bangkit berdiri, mengarahkan senapan tepat ke telinga lawannya, dan menembak hingga kuping lawannya terluka parah. Sang penembak jitu bahkan tak menyangka akan bertemu bocah senekat itu. Shen Jingku beraguman pelan, bertekad akan terus memburu orang-orang jahat seperti mereka selama seumur hidupnya. Hingga pedang itu mengeluarkan api dan ada satu tebasan super cepat yang tak sempat dihindari, tubuh sang penembak jitu terbelah menjadi 2. Meski fisiknya terbukti luar biasa kuat, mampu bertahan meski terluka dalam dan tertembak, pendarahan Shen Jingku justru semakin parah. Untungnya, Lin Qi dan Bai Lituming berhasil menemukan lokasinya tepat waktu. Namun inilah yang justru ditunggu-tunggu musuh. 3 orang yang sebelumnya terlihat oleh Lin Qi, kini telah berada di persis di belakang Shen Jingku yang siap mengakhiri hidupnya. Melihat ancaman itu, Lin Qi dan Bai Lituming bergerak cepat untuk menahan seluruh serangan dari ketiga orang itu. Sementara keduanya sibuk menangkis serangan, Shen Jingku sendiri terus menatap topi milik Li Jia. Rasa bersalah menyelimuti dirinya karena gagal melindungi sang Li Jia. Secara perlahan dia melangkah untuk meraih topi itu. Menyadari apa yang dilakukan oleh Shen Jingku, Lin Qi membiarkannya. Tugas mereka berdua saat ini hanyalah melindunginya. Namun para musuhnya benar-benar menjengkelkan. Mereka sama sekali tidak fokus bertarung, melainkan hanya berusaha mengakhiri nyawa Shen Jingku. Hal itu membuat Lin Qi murka hingga dia melancarkan tebasan yang memutuskan kedua tangan salah satu lawannya. Namun tepat ketika Shen Jingku hampir meraih topi Li Jia, bala bantuan musuh sudah menghadang di depannya, membuat Lin Qi semakin murka. Dia pun balik ke mode serius. Hanya dengan satu gerakan, seluruh serangan yang mengarah ke Shen Jingku berhasil ditangkis sepenuhnya. Momen itu dimanfaatkan oleh Shen Jingku untuk menebas satu persatu tangan para musuhnya.
Sementara ketiga bala bantuan lainnya juga berhasil dihabisi oleh Linky dalam satu kali gerakan. Berkat itu dia berhasil melindungi Shen Jingku tanpa tersentuh sedikit pun. Dibantu oleh Bai Lituming yang melindunginya dari jarak jauh. Linky pun mendekati Shen Jingku yang akhirnya berhasil meraih topi Li Jia. Shen Jingku menatap ke arah Linky sambil terus menyebut namanya berulang kali, membuat Linky sadar betapa beratnya beban yang tengah dipikul oleh sahabatnya itu. Sementara itu, Bai Lituming ternyata belum selesai dengan pertarungannya. Pria berotot ini masih harus menghadapi lawan yang cukup merepotkan. Hingga akhirnya dia mengeluarkan ratusan pedang yang diarahkan langsung kepada musuhnya. Bahkan berhasil mengenai satu pedang tepat di pundak kiri lawannya. Ratusan pedang lain kemudian menghujani sang lawan. Dan pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Linky dan Bai Lituming. Tapi kesedihan tetap menyelimuti Shen Jingku. Air matanya jatuh di tengah derasnya hujan dan tak mampu lagi menahan luapan emosinya. Dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.